namanya karena suara beduk nggak tahu ya. Beduk itu suaranya duk atau dang ya. Nah, Duk sama dang. duk sama dang. Nah, tetapi oleh halayak beduk itu suaranya dang. Karena yang Hmm. nabunya banter. Kalau Iya. duk ire-ire. Nah, Oh kalau iya banter ya. dang. Dang. Nah, Ah. makanya dang 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 dang. Nah, orang menyebut itu dandangan. Dan Hmm. itu sudah diakui negara sebagai warisan budaya tak benda berskala nasional karena yang meng-SK adalah Menteri Kebudayaan. Jadi dandangan itu bukan lagi aset lokal tapi menjadi aset nasional. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ramadan Podcast Podcast Ngobrol Asik Ramadan ya rapotlah. Nah, kali ini kita adalah Ramadan Podcast yang keempat ya teman-teman. Tuh. Setelah sebelumnya ada rapot yang ke-1, 2, dan ketiga. Nah, selanjutnya kita pasti akan lebih ramai ya teman-teman. Nah, untuk hari ini bagaimana nih Kak Nopel puasanya? Alhamdulillah udah lancar sih. Udah Kakak lancar. pasti udah lancar juga Lancar, kan? alhamdulillah. Nah, untuk tema hari ini kita memiliki tema yakni tradisi Ramadan di Kudus. Nah, karena banyak sekali tradisi Ramadan yang di Kudus, mari kita bahas di podcast kali ini. Nah, untuk narasumber yang kita datangkan hari ini adalah narasumber yang sangat hebat. Beliau adalah seorang pemerhati budaya ya. Nah, dan juga beliau ini sebagai Ketua Suluk Tajuk Menara, Ketua Pusat Studi Budaya di IAIN Kudus. Nah, mari kita perkenalkan langsung ya Kak Nopel. Boleh. Siapa nih? Nah, Penasaran. sumber kita hari ini adalah Bapak Abdul Jalil yang biasa sering disebut Kang Jalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak. Nah, ini kok puasa-puasa kok pada seger nih, gimana ceritanya? Ini alhamdulillah sahurnya 4 sehat 5 sempurna, Pak. Waduh, dapat program makan bergizi gratis mungkin. Itu untuk anak SMA. Oh, untuk Pak. anak-anak. Iya, kita Mahasiswa nggak dapat ya? Waduh, Pak. Oh. tolong Ya. Mas Gibran. Waduh ya ampun. Kecilin ya suaranya Kak. Waduh. Oke, jadi kali ini kita akan membahas lumayan banyak ya Bapak ya. Nah, untuk yang pertama nih kita akan membahas mengenai dandangan Kudus ya. Nah, untuk dandangan Kudus nih pasti setiap tahunnya itu sangat ramai ya. Nah, bagaimana sih kok bisa dandangan Kudus nih setiap tahunnya kok ramai terus itu bagaimana Pak? Dandangan itu tradisi yang sudah sangat tua ya. Jadi kalau kamu puasa hari ini puasa ketiga itu kan ditetapkan oleh pemerintah, ya kan? Nah, orang yang pertama kali mengisbat Ramadan itu Sunan Kudus. Jadi 1549 tahun. Jadi sekarang sudah 487 tahun. Jadi kalau Indonesia merdeka baru 467 ya, 68, sehingga isbat Ramadan itu baru ke 60. Nah, menara itu mengisbat Ramadan ke 480. Jadi kita 500 tahun sudah di depan negara ini. Nah, makanya kalau dandangan itu rame ya karena kita sudah tua, sudah 5 abad kita melaksanakan tradisi isbat Ramadan. Jadi ceritanya dulu itu Kanjeng Sunan Kudus yang juga mau dipakai nama Uin Sunan Kudus itu adalah seorang tokoh punya 3 label utama yang melekat. Yang satu beliau itu adalah Panglima Perang, yang kedua beliau itu adalah Hakim Agung, dan yang ketiga adalah dia ahli keuangan. Nah, sebagai Hakim Agung maka keputusan Ramadan itu hari apa itu diputuskan oleh beliau. Karena beliaunya di menara, maka para sultan, para bupati, rakyat semuanya menunggu kapan Ramadan itu. Nah, beliau menetapkan Ramadan sebagai pertanda 1 Ramadan ditabuhlah beduk dandang. Makanya orang
mengenal namanya dandangan. Jadi kalau sudah ditabuh beduk dandang berarti besok puasa. Nah, karena menunggu itu lama, bisa sehari, 2 hari, 3 hari, kalau jauh-jauh kan seminggu, maka mereka kan butuh pakaian, butuh makanan, maka banyaklah orang bremo, orang jualan. Nah, tradisi itu yang diabadikan sekarang. Maka kehadiran orang bremo itu ya sudah sejak 500 tahun yang lalu, karena dia melayani para pihak, melayani umat, melayani khalayak yang menunggu isbat Ramadan oleh Sunan Kudus. Gitu ceritanya. Kalau tadi kan katanya beduk dandang, itu Hmm. namanya. Iya, jadi namanya karena suara beduk nggak tahu ya. Beduk itu suaranya duk atau dang ya. Nah, Duk sama dang. duk sama dang. Nah, tetapi oleh khalayak beduk itu suaranya dang. Karena yang nabuhnya banter. Kalau duk ire-ire. Nah, Oh kalau iya banter ya. dang. Nah, Dang. makanya dang 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 dang. Nah, orang menyebut itu dandangan. Dan itu sudah diakui negara sebagai warisan budaya tak benda berskala nasional, karena yang meng-SK adalah Menteri Kebudayaan. Jadi dandangan itu bukan lagi aset lokal, tapi menjadi aset nasional. Gitu. Nah, kalau di dandangan itu yang jualan kan nggak hanya dari masyarakat Kudus saja ya Pak? Karena aset nasional, kalau aset lokal yang jualan ya orang lokal. Karena aset nasional, maka skalanya juga nasional. Kalau ini mau didaftarkan ke UNESCO, itu akan menjadi aset internasional. Nanti yang jualan ya orang Thailand, orang Filipina, orang Bangladesh, begitu. Itu resiko. Ketika UIN ini lokal, yang kuliah ya orang Pati, orang Demak begitu. Tetapi kalau ini sudah upgrade, sudah naik kelas, ya yang kuliah ya orang mana-mana. Itu resiko peradaban begitu, resiko kebudayaan, resiko tradisi begitu. Semakin tinggi ya yang datang semakin banyak dan dari multikultur. Nah, kalau di dandangan sendiri ya Pak, itu kan yang jualan dari luar kota kan banyak Pak. Oke. Nah, itu pemasaran dari pemerintah Kudus itu seperti apa ya? Kok bisa sangat menarik ke penjual-penjual dari luar kota ya, Pak? Hukum ekonomi ada gula ada semut. Di mana ada kue ekonomi, di situ pasti banyak semut. Nah, jadi tidak usah heran kalau dandangan itu menarik, karena Kudus itu lagi-lagi kita merefer kepada pendirinya Syed Ja'far Shadiq Sunan Kudus, itu kan ahli ekonomi. Makanya kalau di wilayah ini, wilayah Karesidenan Pati Kudus menjadi kabupaten yang paling makmur, ya itu resiko karena yang mendirikan memang ahli ekonomi. Maka perayaannya yang paling besar, ya nggak usah heran. Sesuatu yang didirikan orang besar itu akan menjadi besar. Sesuatu yang didirikan orang kecil ya agak susah untuk besar gitu. Makanya itu satu ya dari sisi pendiri. Yang kedua dari sisi daya tarik. Kehadiran pedagang-pedagang luar itu kita akomodasi dengan catatan kita tidak boleh mematikan kepada pengusaha-pengusaha lokal. Oleh karena itu kita ada klaster mana yang hanya boleh dilakukan oleh pengusaha lokal dan klaster mana yang boleh kita kompetisikan dengan pihak lain. Misalkan untuk food, untuk makanan itu kita bagi dua. Ada food lokal, ada food nasional. Food lokal itu apa? Misalkan gini, Kudus itu kan terdiri dari wilayah pegunungan dan wilayah rawa-rawa. Nah, makanan itu pasti lahir dari peradaban. Nah, peradaban gunung ya akan melahirkan makanan gunung, pecel pakis, getuk, itu karena lahir dari pegunungan. Nah, yang dari rawa-rawa akan melahirkan kiong, akan melahirkan besusul, akan melahirkan gitu-gitu. Lalu yang Arab, daerah tengah itu ya akan melahirkan makanan-makanan Arab, makanan-makanan kebuli, makanan-makanan apa yang dari Turki itu? Kebab dan lain-lain. Nah, semuanya itu kita akomodasi dan lebih pemainnya adalah kita klaster pemain lokal.
Nah, untuk yang non lokal misalkan selalu ada kreweng. Kreweng ngerti ya? Iya, Tahu, tahu. tahu. Ayo, Nah, berikan pernah arti kan? itu Pak. Nah, Iya. kreweng ada kucing-kucingan, Iya. ada Iya. celengan, Nah, ada macan. Mm-mm. Itu Kudus nggak ada itu, pasti tetangga sebelah itu, Mayong dan kawan-kawan. Nah, maka untuk pemain kreweng ya selalu kita hadirkan dari situ, dari luar kota. Nah, contohnya sudah sampai skala yang lebih besar. Kalau dulu tuh masih sedikit ya, Pak. Kalau sekarang udah ada yang permainan sama dermolennya kayak gitu-gitu. Ya. Kalau dulu emang masih cuman pedagang-pedagang aja. Ya, jadi ya, tentu tidak mungkin zaman Kanjeng Sunan ada dermolen itu kan tidak mungkin. Dermolen siapa itu gitu kan ya, ya sebagai bagian dari perkembangan peradaban dan lagi-lagi itu yang kemudian kita kasihkan kepada pemain non Kudus karena tidak ada pengusaha Kudus yang Seperti ahli itu. dermolen, tong setan dan lain-lain itu sudah nggak ada lagi lah yang kayak gitu. Dari luar semua ya. Dari Pak? luar semua itu. Dan dari sekali lagi kenapa itu kita toleransi? Ya karena dandangan itu warisan budaya tak benda tingkat nasional, bukan tingkat lokal. Kurang lebihnya begitu. Kalau tempatnya dulu ada pindah nggak? Sekarang ini kan di mana Kak itu? Perempatan Jember. Heeh, Perempatan Jember itu kan. Sampai ke alun-alun Sampai, ya, Kak. heeh. Dandangan itu kan sesuai SK Pak Menteri itu kan dimiliki oleh Menara. Sehingga senternya adalah Menara. Nah, biasa toh dari senter itu tinggal ditarik berapa ratus meter dari pusatnya. Nah, kan begitu karena pusatnya di Menara, kalau ditarik 100 meter ke timur ya sampai alun-alun. 100 meter ke barat ya sampai Jember. 100 meter ke utara sampai Krapyak, ke selatan sampai Sunggingan kan begitu. Gampang kan? Berarti berarti emang dari dulu di situ ya. Maksudnya nggak ada yang pindah tiba-tiba oh sampai sini nanti pindah lagi. Terus dandangan terus kemudian kono ning terban ngono nggak mungkin lah. Lulusan kalau itu ya, Pak. Nah, kalau bulusan di tiap titik ya ada kearifan masing-masing. Oke. Tapi kalau saya, Pak, itu dulu pernah dari saudara dan nenek itu pernah cerita kalau dulu dandangan itu pernah sempat dipindah dari tempat yang semulanya di perempatan Jember dipindah ke Gor. Itu pernah Gini, gimana, cara Pak? berpikirnya pernah sekali. Saat itu ada bupati yang berpikirnya begini. Kalau di Menara itu menimbulkan kemacetan. Nah, sementara peziarah itu menjadi sulit dalam rangka melayani peziarah agar nyaman berziarah, maka dandangannya tetap di Menara, perayaannya di Gor, begitu loh. Kayak kalau kamu mau nikahnya di masjid, perayaannya di hotel gitu. Kan boleh kan kayak gitu. Nah, pernah ada kepikiran itu sekali oleh bupati, tetapi itu kayaknya tidak mendapat respon bagus dari publik. Publik kepengen bahwa pelaksanaan dandangan itu ada di pusatnya dandangan, yaitu di Menara dan tidak dipindah. Makanya zona intinya tetap di zona Menara, terus kegiatan kebudayaan itu di alun-alun Menara. Ngerti kan alun-alun Menara? Ya, tahu. Nggih. Pak. Nah, di Ringin itu kegiatan kebudayaannya. Nah, food itu di sekitar situ. Nah, di luar itu adalah hiburan, fashion dan lain-lain. Gitu. Zoning yang kita buat begitu. Tetapi untuk tahun ini kayaknya kita harus agak bergeser ke timur karena ada rencana Iwan Fals mau hadir. Karena kalau tahun kemarin kan Habib Ja'far nih. Iya. Nah, kalau Habib Ja'far, Wow. kalau Habib Ja'far kita masih berani naruh di alun-alun Kulon. Iya. Nah, tapi kalau yang datang sudah Iwan Fals kayaknya kita nggak berani naruh di alun-alun Kulon, bisa jebol itu kacanya itu. Sangat ramai ya, Pak, pasti ya, Nah, Pak. ya pastilah. Rencananya gimana? Ya tetap di alun-alun Wetan. Jadi khusus untuk event Iwan Fals kita taruh di alun-alun Wetan. Wah, untuk tanggalnya udah ada bocoran apa belum ini, Pak? Jangan dibocorkan Waduh. soal musim hujan soalnya. Kalau mungkin dari teman-teman nih, kasihan pemirsa kasihan rapor. kampus nanti kalau bocor. Waduh. Soalnya kan ini eranya efisiensi, nggak ada anggaran untuk nambel Waduh. bocor nanti. Nah, begitu. Oh, oke. Oke.
Baik, jadi tadi kan udah bahas secara dandangan secara panjang lebar ya teman-teman. Nah, setelah dandangan pasti kan kita akan berpuasa nih selama 1 bulan penuh. Nah, kalau kita sore-sore pasti kan gak butuh mau ngapain, bingung nunggu buka puasa. Di anak muda sekarang kan kita pasti sering yang namanya ngabuburit. Nah, yang kita mau tanyakan nih Pak, di Kota Kudus itu kalau anak muda ataupun malah yang tua-tua itu kalau ngabuburit tuh ngapain aja gitu loh, gitu Pak. Ya aku nggak pernah ngabuburit, jangan ngerti lah. Tapi beginilah, apa yang ngabuburit kan anak-anak muda ini paling-paling. Istilah ngabuburit itu tidak ada di dalam tradisi Islam. Itu tradisi lokal yang ketemu dengan tradisi modern. Begini cara berpikirnya. Puasa itu mestinya kan menahan nafsu. Mestinya. Katanya fungsi puasa itu menahan nafsu. Teorinya. Prakteknya kan mengumbar nafsu. Kok bisa? Kok bisa? Kalau puasa, tanya sama bapak ibu, masaknya nambah enggak? Lauknya nambah enggak? Selalu aja data ekonomi, puasa itu selalu inflasi. Ada kenaikan harga telur, ada kenaikan harga daging, ada kenaikan harga cendol, dan lain-lain. Sehingga puasa itu teorinya menahan nafsu, prakteknya adalah memindahkan nafsu dari siang ke malam. Nah, makanya kalau biasanya ibu itu masaknya lauknya hanya satu, kalau puasa pasti ada kolak lah, ada inilah, ada penambahan belanja. Penahanan belanja itu kenapa? Karena tadi siang nafsunya sudah ditahan, malamnya dilepas, kan begitu. Makanya selalu inflasi ketika bulan Ramadan. Itu catatan ada tradisi-tradisi yang memang tidak sebangun dengan semangat puasa yang menahan nafsu. Nah, salah satu tradisi yang tidak sebangun itu adalah ngabuburit. Ngabuburit itu apa toh? Nungguin Buka puasa. buka puasa. Dengan apa? Mencari takjil. Nah, lagi-lagi kan bahwa fokusnya itu adalah perut. Gitu loh, fokusnya perut. Ditambah sedikit kalau ngabuburit tidak mau sendiri, ngajak teman. Teman siapa yang diajak? Ya teman yang itu tuh Pak. Nah, begitu. Waduh. Yang itu tuh. Gak mungkin kan ngajak tetangganya yang itu kan, bukan kan? Pasti ngajak yang lain kan? Yang lain. Nah, ngajak tetangga yang Yang mana? lain. Nah, yang itulah pasti. Nah, oleh karena itu sebagai sebuah tradisi bahwa lisoimi farhatan itu betul, orang puasa itu punya dua kenikmatan, inda iftariha wa inda liqa'i rabbih, ketika datang berbuka dan ketika berjumpa sama Tuhan besok. Tetapi terjemahannya ketika berbuka itu ya seneng dong, wong setelah seharian gak makan terus makan. Nah, kalau orang kurang kudus dalam konteks pertanyaan, udah senengnya ditambah lagi, nyari makan, ditemani si itu. Nah, gitu. Sehingga tradisi itu sejak kapan? Ketika saya muda kayaknya nggak ada deh. Ya. Nggak ada. Ketika saya masih muda, seusia kamu, saya masih kecil, yang ada itu ndul. Ndul itu ngerti ndul? Apa itu, Seperti Pak? mercon besar. Oh, iya tahu Iya, Pak. iya, tahu. Mercon besar, dan itu di alun-alun itu ketika maghrib itu dibunyikan. Radiusnya bisa didengar sekabupaten. Kok bisa itu ya Pak? Bisa. Kok sekarang udah nggak ada ya, Pak? Nah, karena itu dianggap bahan peledak yang berbahaya. Jadi ketika saya kecil dulu, ngabuburit itu ada, tapi bawa makanan sendiri-sendiri dari rumah ke sawah, ke jalan-jalan itu, Iya. terus sambil nunggu ndul. Ndul itu adalah mercon besar yang dihidupkan dari kabupaten. Kayak begitu. Oh, sudah maghrib. Nah, kenikmatannya adalah makan bersama keluarga ketika ada sirine berupa mercon besar dari kabupaten itu.
makanya Nah. orang sekarang kalau orang tua manggilnya itu udah ndul. Ndul lah. Itu. Ndul itu yaitu Oh. mercon besar dihidupkan dan itu dari alun-alun pas maghrib. Nah, karena dulu kan radio masih kurang, HP nggak ada. Dari mana kita tahu kalau sudah maghrib? Negara memfasilitasi menghidupkan mini nuklir itu tadi. Kita mini nuklir itu namanya ndul gitu. Nah, karena sekarang sudah ada radio, ada gadget dan lain-lain, semuanya menginformasikan kapan datang waktu adzan, ya udah nggak perlu ndul lagi. Tapi ya itu terus kemudian muncul problem baru. Apa? Ngabuburit itu. Apakah itu salah? Saya kira tema kita kan tradisi nih. Iya. Nah, saya tidak dalam kapasitas menjelaskan hukum nih, tetapi sebagai sebuah tradisi gini. Peradaban modern itu selalu ditandai 3F. Apa, Pak? Food, fun, and fashion. Oke. Semakin maju peradaban, pasti arahnya ke 3F ini. Ke makanan, ke pakaian, ke hiburan. Coba kamu punya duit. Sekarang tak kasih uang 1 juta. Yang keingat kamu mau jajan atau mau sedekah fakir miskin? Nah, ya kan? Nah, jadi Jujur aja Pak, nah, jajan Pak. jajan, mesti kamu jajan, jalan-jalan ke mall kan? Iya. Nah, betul 3F ini. Jadi orang itu generasi Anda, generasi milenial itu, Gen Z, Pak. Gen Z, Gen Z. nah, bukan Gen Z ya. Gen Z. Kalau Gen Z itu Gen Z, di itu luar, Pak. di luar tuh ya Gen Z itu Iya, ya. Pak. Itu yang ada di benaknya 3, food, fashion, and fun. Maka Ramadan juga tidak bisa keluar dari cara berpikirnya Gen Z itu. Makanya kalau ngabuburit itu kemudian itu food, ya kan? Kalau malam minggu itu fun, nanti kalau lebaran fashion. Nah, lengkaplah sudah Ramadan yang ini menghentikan nafsu, tapi kemudian disulut tradisi yang menghidupkan nafsu. Tinggal nanti lebih kuat mana. Waduh. Udah tahu KPI mau berpihak di mana nih? Nah, 50-50. oh, 50-50. Ya, lah kalau pagi taat, kalau malam maksiat gitu ya. Waduh, gimana ya? Nah, lebih 50-50 itu terjemahannya gimana kan? Nah kan begitu. Kalau siang taat, kalau malam, kalau sudah maghrib maksiat. Maksiatnya banyak makan, Pak. Oh, maksiat banyak makan. Oke. Ya saya kira itu catatan-catatan bahwa kita tidak bisa menghindari pertemuan antara tradisi Ramadan dalam bungkus peradaban global dengan tradisi Ramadan yang ada di dalam norma. Nah, jadi bahwa puasa itu menghentikan nafsu. Konon nafsu itu kan mengalir sesuai aliran darah. Inna syaitana la yajri majrodam. Bahwa setan itu mengikuti pergerakan darah. Puasa itu kan karena lapar ya, darahnya kan menjadi lambat gitu. Nah, maka nafsunya menjadi berkurang. Nah, begitu sudah ngabuburit banter bareng, apalagi sama si dia, setannya, sebentar lagi ini beres ini ya, begitu. Nah, sehingga pertemuan ini yang saya kira teman-teman KPI mesti ambil peran kepada teman-teman sesama Gen Z bahwa kita tidak bisa berpaling dari peradaban global, tetapi kita juga harus ingat ada norma asli dari Ramadan yang harus kita jaga. Karena kita mengatakan semuanya harus ngaji, kitab kuning, khataman kayak gitu ya nggak mungkin. Karena ada manusia kayak begini yang hobi ngabuburit kan ada. Tetapi kalau semuanya terus kemudian di ngabuburit semuanya,
ya kasihan yang khataman. Makanya saya kira kampus ini sudah bijaksana lah untuk anak-anak mahat, anak-anak itu kan sudah pada ngaji di di pondok, di masjid kan ada khataman-khataman itu. Iya. Tak lihat brosur-brosurnya kan banyak itu. Iya. Nah itu kan yang kelompok-kelompok norma nih. Ada kelompok-kelompok yang agak tidak norma-norma kayak begini kan. Abangan, Pak, istilahnya. Nah, Abangan. ya, ada kelompok abu-abu ini. Waduh. Ada kelompok abu-abu, yang kelompok ngabuburit itu selalu ada. Sehingga justru KPI itu tugasnya di situ menurut saya. Karena komunikasi itu, asumsi di balik itu kan ada dua belah pihak yang punya prinsip sendiri-sendiri, yang sering disalahpahami dan perlu dikomunikasikan. Nah, saya kira tugas KPI memang sudah betul mengkomunikasikan bahwa bahagia dengan Ramadan itu tidak harus dengan ngabuburit, tidak harus dengan apa-apa, bisa juga dengan ngaji, bisa juga dengan khataman. Dan sebaliknya kepada yang tukang ngaji juga jangan antipati bahwa dia punya tetangga yang potongannya abu-abu kayak kalian itu, gitu loh. Sehingga ada komunikasi yang baik. Coba ini yang sudah ikut khataman siapa? Nggak ada lah, sudah ngabuburit, sudah. Nah, begitu. Saya selalu ada yang begitu-begitu. Ini yang harus dikomunikasikan, diharmonisasi agar tidak terjadi pertengkaran antara abang sama ijo. Kayak Jombang itu loh. Ijo sama abang bersatu dibuatkan kabupaten jenenge Jombang. Nah, Jombang itu ijo sama abang. Jadi kamu lihat ludruk, lihat ketoprak itu asalnya dadu, itu asalnya dari Jombang, kelompok abang. NU lahir dari Jombang juga, kelompok ijo. Nah, jadi persatuan ijo dan abang mana namanya? Jombang. Kalau di sini Bang Jo. Gitu. Kalau ini tadi kan habisnya kita membahas fokus tradisi di bagian Sunan Kudus karena tadi kan menara dandangan itu kan Pak. Terus kalau misalkan ada bedanya nggak sih kalau tradisi antara di sekitarannya Sunan Kudus sama Sunan Muria? Saya tidak begitu paham ya tentang yang di Muria, karena memang selama Ramadan itu saya lebih banyak concern di wilayah Menara. Jadi kami menyadari yaitu tadi ada dua aliran besar peradaban. Yang satu itu pengen menarik diri dari gemerlapnya modernitas. Jadi Ramadan itu dipahami sebagai momentum untuk mengambil jarak dengan gemerlapnya Ramadan. Gemerlapnya modern. Maka yang muncul adalah khataman, darusan, dan lain-lain. Di Menara itu setiap malam itu menghatamkan 1 juz. Tarawih itu 1 juz kali 30. Jadi 30 juz. Imamnya mesti hafal Quran. Nggak ada imam terus baca Quran kan itu enggak toh. Jadi imamnya mesti hafal Quran karena satu malam 1 juz kali 30 hari pasti khataman. Pas tarawih. Setelah tarawih terus ada yang namanya darusan. Itu juga membaca 1 juz lagi kali 30 juz. Setelah dibaca kemudian ada kiainya yang menjelaskan arti apa yang dibaca tadi kali 30 lagi. Nah itu begitu maghrib sampai sahur itu adalah kelihatan fenomena-fenomena mengambil jarak dari gemerlapnya modern. Kalau siang ada khataman, ngaji Bukhari, ada Duratun Nasihin dan lain-lain. Di satu sisi. Di sisi yang lain di sekitar menara juga tidak bisa menghindari yang abang-abang itu tadi. Makanya fashionnya rame, foodnya rame, ngabuburitnya rame. Juga sekarang itu juga sudah muncul tren itu. Orang pacaran itu ya ngajak pacarnya ziarah ke Kudus itu. Waduh. Dan itu kami syukuri karena itu kami membandingkan dengan kabupaten di sekitarnya. Itu menarik. Ada kebanggaan dari anak-anak muda untuk berziarah, ngajak pacarnya. Kan masih mending pacarannya ke menara.
Nah, kalau yang lain pacarannya kemana? Nah, begitu. Nah, jadi ada fenomena-fenomena itu yang kita sadari dan kita ngerti itu tidak begitu benar. Cuma sudut pandang yang lain masih mending pacaran ke menara daripada pacaran ke tempat karaoke. Nah, kan malah tambah parah gitu loh. Sehingga tradisi di Ramadan itu ya memang berkisar 3 itu. Dan itu karena tarikan modern. Kalau enggak food, ya fun, ya fashion, tidak akan cari yang lain. Engkau begitu sudah maleman tanggal 21, itu yang rame mesti ya toko jajan sama Toko baju. toko baju. Karena iya. Ya memang ada hadis bahwa Yaumul Id itu disunahkan menggunakan baju terbaru. Memang iya. Nah, tapi terjemahannya baju terbaru itu kan kok orang terus dipaksa-paksakan kan? Baju yang terbaru itu kan bisa beli 3 tahun yang lalu, karena itu yang terakhir dia beli kan berarti kan Terbaru. yang terbaru, tidak harus yang terbaru beli pada saat malaman puasa kan tidak ada gitu hadisnya. Jadi menggunakan baju terbaru yang dimiliki. Nah, atau hadis itu tuh kemudian dimaknai secara berkembang harus ada baju baru ketika Lebaran. Itu makin sini kalau nggak pakai baju baru pasti orang tuanya disomasi. Aku bajunya belum baru. Nah, begitu. Jadi memang ya nggak apa-apa sih. Kita syukuri aja bahwa ada peradaban seperti ini di Kabupaten Kudus yang kita sikapi secara dewasa, tidak usah saling menyalahkan, tetapi dikomunikasikan bahwa kelompok yang mencari baju baru ya sekali-kali ikut darusan gitu loh. Yang teman-teman yang darusan juga sekali-kali ke mall beli baju gitulah, biar ada komunikasi antara kelompok abang sama kelompok hijau. Biar syukur-syukur menyatu menjadi Jombang begitu. Wah, ini kita pembahasannya sangat berbobot. Bobot sekali Kak Nopel. Iya. Nah, Ini oke. Jadi mungkin karena waktu kita yang sangat terbatas ya teman-teman, dan juga untuk Bapak Jalil Harus segera berbuka puasa nih. Nah, betul sekali Pak. udah ndul nih. Nah. Kok kedengeran sih kamu? Aduh, ini aku punya telinga batin. Oke, jadi mungkin kita cukupkan saja untuk podcast kali ini ya bersama Bapak Abdul Jalil. Dan kita ucapkan kembali kepada Bapak terima kasih untuk hari ini, Terima untuk kasih. kedatangannya. Selamat berpuasa nggih, teman-teman ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ya, Oke. nggih. Nah, Selamat. begitu saja ya teman-teman. Kita lanjutkan untuk hari ini, kita cukupkan saja. Kita cukupkan saja untuk podcast kali ini. Nah, semoga kita sehat selalu dan untuk puasanya lancar. Betul. Oke. See you next episode. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.